Setelah selesainya lelang menara batu giok kuno, Qin Yichen tidak terburu-buru meninggalkan kota suci, tetapi kembali untuk tinggal sementara di halaman tanah suci Hao Holy. Di aula besar, Qin Yichen dan Mu Yanfeng sedang duduk di atas meja. Angin seribu salju. Li Yuanba dan Mo Yanzhen berada di kursi samping. Setelah beberapa saat, seorang pebisnis berlari masuk dari luar, memberi hormat kepada Mu Yanfeng dan Qin Yichen, dan berkata, "Dua putra suci, ada orang yang menyelinap keluar." Ah, Mu Yanfeng melambaikan tangannya sedikit jelek, dan kemudian melihat ke arah Qin Yichen. Berkata, "Tentu saja seseorang mengikutimu. Sepertinya Chen Feng tidak akan melepaskan kesempatan ini." Qin Yichen mendecakkan matanya dan berkata dia tahu. Sejujurnya, dia sangat bingung. Jelas dia sudah rendah hati. Betapa tidak sadar, dia diingat lagi. Tentu saja, di matanya, sumbangkan sedikit senyawa dan yang dapat menumbangkan dunia dan kemudian di hadapan perkasa dunia, bunuh orang-orang yang datang ke pintu. Bukankah itu terlalu mencolok? Untungnya, dia tidak menghadapi hal semacam ini untuk pertama kalinya, dan dia tidak terlalu cemas. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat wajah tanpa ekspresi Qin Yichen, Mu Yanfeng mau tidak mau bertanya. Chen Feng, tetapi membuatnya cemburu dengan keberadaan 30%. Bocah ini, tidak gugup sama sekali. Mungkinkah ada cara untuk mengatasinya? Apalagi yang bisa saya lakukan? Aku tidak bisa bertarung lagi. Paling buruk, aku di sini untuk berlatih boneka, dan menunggu sampai Holy Lord mengirim seseorang untuk menjemputku. Namun, untuk mengejutkan Mu Yanfeng, Qin Yichen langsung mengangkat bahu dan berkata dengan santai. Anda, mendengar ini, Mu Yanfeng tiba-tiba merasa dadanya sesak. Mengapa dia tidak mengetahui bahwa kata-kata anak ini dapat membunuh orang seperti ini sebelumnya? Tanda seru. Tanda seru. Di menara giok kuno, dia sangat sombong. Berbeda dengan Chen Feng. Tetapi sampai hari ini, dia masih terlihat sangat acuh tak acuh. Dan Fei sendiri masih berpikir dia punya solusi. Akibatnya, itu dimaksudkan untuk memecahkan toples. Kakak senior, jangan khawatir. Tatapan Chen Feng selalu merepotkan. Bahkan jika saya pergi, saya hanya bisa kembali ke tanah suci dulu. Anda lihat, 10.000 segera setelah saya kembali dan dilihat oleh utusan Set. Martial City, itu hal lain yang tidak menyenangkan, bukan? Qin Yichen terkekeh. Mu Yanfeng menggelengkan kepalanya dan merasakan sakit kepala. Nyatanya, kali ini dia keluar dengan perintah Ling Tian. Tujuan utamanya adalah karena urutan Ling Tian keempat muncul, dan Qin Yichen pergi untuk mencoba keberuntungannya. Namun, hal ini agak tidak realistis sekarang. Saudara muda Qin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Tuan Suci akan membiarkan Anda membawa perintah Ling Ling ke tanah warisan Ling Tianxin. Mu Yanfeng menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan dengan jujur mengatakan hal-hal yang dijelaskan oleh Holy Lord. Kakakmu, kamu juga melihat aku seperti ini sekarang. Jangan katakan kemana harus pergi. Aku takut begitu aku keluar dari gerbang kota ini, akan ada bahaya besar. Ekspresi Qin Yichen menjadi jauh lebih serius, tahu. Lagi pula, melalui warisan keberadaan Sein, pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Tapi sekarang, jelas, dia hanya bisa melepaskan kesempatan ini. Yah, aku sudah membujukmu untuk menanggungnya kalau begitu. Mendengar ini, Mu Yanfeng hanya menghela nafas. Siapa yang meminta Anda untuk tidak mendengarkan bujukan di menara giok kuno, dan harus pergi ke surga dengan ki yang buruk untuk membuat keributan, dan membuat segalanya menjadi tidak terkendali? Jika hanya orang-orang di bawah kerajaan yang bisa masuk, menurut saya, Li Yuanba adalah pilihan yang bagus. Tatapan Qin Yichen tertuju pada Li Yuanba dan tiba-tiba berkata, potensi, yang terakhir dekat dengan pencapaian kecil. Bahkan pembangkit tenaga listrik biasa belum mencapai kesuksesan seperti itu. Selain itu, setelah beberapa kali melarikan diri, kekuatan Li Yuanba menjadi lebih baik, ditambah dengan kekuatan anehnya yang menakutkan. Bahkan jika Ling Tuya dibangkitkan, tanpa Seng Wei, saya khawatir akan sulit menjadi lawannya. Aku tidak pergi. Mu Yanfeng mengerutkan kening, memikirkan apakah akan mempercayai visi Qin Yichen, atau mengembalikannya ke tanah suci, dan membiarkan Holy Lord memutuskan. Li Yuanba dengan suara rendah dan teredam sudah berdering. Li Yuanba, ini adalah kesempatan bagus, di mana kamu bisa bermain melawan orang-orang tanah suci lainnya. Qin Yichen berkata dengan tenang. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak dapat memiliki saingan di kerajaan. Udang berkaki lunak itu membosankan. Li Yuanba menatap Mu Yanzhen dengan erat, karena takut kehilangan pandangan sedetik pun, katanya tanpa mengangkat kepalanya. Li Yuanba, sebagai laki-laki, bagaimana kamu bisa begitu tenggelam? Melihat tampilan merosot Li Yuanba, Qin Yichen tidak bisa menahan nafas, agak dimarahi dengan emosi. Namun, sehubungan dengan apa yang disebutnya sebagai kata-kata putra suci, yang terakhir tidak memiliki alasan sama sekali. Seolah-olah di matanya, hanya Mu Yanzhen yang sendirian, dan hal-hal lain, bahkan jika dia diberikan kepadanya oleh Holy Lord, dia tidak jarang. Melihat kedua orang ini, satu brengsek, satu tanpa minat sama sekali,
Mu Yanfeng tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut. Ini adalah warisan Sein. Mungkin kesempatannya adalah untuk mendapatkan warisan. Begitu keluar, itu setara dengan keberadaan tebing Lingtu. Dan, mungkin Anda bisa mendapatkan tanah suci untuk tanah suci. Kedua orang ini tidak terlalu peduli. Apakah mereka tahu apa arti warisan Sein? Tanda seru. Tanda seru. Li Yuanba menatap tanpa berkedip. Mu Yanzhen juga merasa wajah cantiknya merah padam. Namun, dia mungkin tidak tahu bahwa kutu buku itu menghancurkan hatinya ketika dia pertama kali menyerahkannya untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, di mana Li Yuanba bisa melihatnya dengan tidak hati-hati? Mendengar kakakku mengatakan bahwa Ling Tianzi dapat mengambil 2 orang di kerajaan, aku juga ingin melihatnya. Mu Yanzhen memelototi Li Yuanba, wajahnya yang cantik memerah. Oke, aku akan pergi. Ini harus pergi. Kakek, aku sudah lama tidak berlatih dengan orang. Tanganku gatal. Kata-kata itu belum berakhir. Li Yuanba membenturkan dadanya dengan bambang. Betapa sialnya warisan itu seperti tangan yang harus ditangkap. Hei, itu pasti bronkitis di masa depan. Setelah melihat diri saya mengatakannya untuk waktu yang lama, itu lebih baik daripada kalimat Mu Yanzhen. Qin Yichen tidak bisa menahan sudut mulutnya berkedut, tidak puas dengan mendengus dingin dan berkata, saya pikir Li Yuanba sangat bagus. Bukankah Paman Li ingin dia menikah? Angin 1000 salju terkekeh, memegang lengan Qin Yichen, berkata, uhuk, baiklah, aku akan pergi dan berbicara dengan Holy Lord dulu. Pertama-tama, Mu Yanfeng berdiri dan pergi tanpa menoleh ke belakang, dengan nada masam yang tak ada habisnya dalam suaranya. Di antara 2 pasangan yang saling mencintai, itu benar-benar membuatnya tidak nyaman. Apalagi salah satunya adalah adik perempuannya sendiri. Dia telah membayangkan orang-orang muda dan berbakat seperti apa yang akan dinikahi adik perempuannya di masa depan, tetapi sama sekali tidak berharap untuk mempercayakan hatinya kepada 5 pria besar 3 tebal seperti itu. Jika bukan karena perlakuan Li Yuanba terhadap Mu Yanzhen, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Dia akan menamparnya untuk waktu yang lama. Nah, sebelum orang ini menerobos ke tingkat kehormatan, dia harus menekannya dengan keras untuk menekannya. Jika tidak dia akan mengabaikannya jika dia mau. Lalu seperti apa wajah kakak paman ini?